Lalu seberapa besar peluang Anies Baswedan memenangkan pemilu presiden jika berpasangan dengan Susi Pujiastuti sebagai pendampingnya? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhanuddin. Sore Tisa, Andrew. Ya Mas, menarik kalau kita lihat pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Anies ini kan belum punya calon wakil presiden. Nah kalau seandainya keduanya ini berpasangan, sebesar apa potensi kenaikan elektabilitas Anies? Mengingat Anies saat ini posisinya paling bawah di antara tiga nama. Ya, pertama begini Tisa, sebelum menjawab pertanyaan penting tadi, menurut saya Mas Anies masih dalam proses penjajakan berkaitan dengan cawapres yang bisa diterima oleh ketiga partai yang mengusungnya dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ini penting saya sebutkan karena bagaimanapun tiga partai tadi kan punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda. Kalau misalnya Anies dan Susi yang dipilih, bisa nggak ketiganya menerima tanpa syarat? Nah, kalau misalnya dilihat respon sementara dari Nasdem maupun PKS, sepertinya ada semacam green light dari kedua partai ini untuk menerima Susi sebagai cawapres Mas Anies. Tetapi kalau misalnya Demokrat tidak menerima, karena bagaimanapun Demokrat punya preferensi, yaitu Mas AHY sebagai cawapresnya Mas Anies, tentu ya pasangan ini harus gigit jari, gagal untuk berlayar ke pelabuhan pemilu 2024 nanti. Tapi lepas daripada itu, kalau dilihat dari sisi elektabilitas Bu Susi, ini relatif cukup lumayan. Jadi kita punya data survei beberapa waktu lalu, mereka yang melirik Bu Susi sebagai cawapres dalam simulasi banyak nama, itu di kisaran 2%. Jadi cukup lumayan. Saya sebut lumayan karena Bu Susi ini kan sudah cukup lama ya, tanda kutip menghilang dari peredaran setelah tidak menjadi menteri lagi. Dan beliau bukan elit partai politik, kemudian juga tidak punya tim sukses, dan belum bekerja secara sistematik, dan tentu masih ada potensi untuk dinaikkan elektabilitasnya, terutama untuk mendukung pemenangan Mas Anies. Jadi kalau dilihat dari sisi itu sebenarnya masih ada peluang buat Bu Susi untuk menaikkan kembali elektabilitasnya, terutama setelah ada kepastian. Karena kalau misalnya belum ada kepastian, beliau kan nggak punya jabatan publik, bukan elit partai, belum juga kerja politik sistematik. Jadi kalau misalnya dapat 2% saja, menurut saya udah cukup lumayan bagus untuk tokoh yang tidak punya atribusi politik apapun. Mas Burhanuddin, kami juga ingin tahu melihat posisi Susi Pujiastuti dari aspek basis elektoral, Mas. Apakah bisa saling melengkapi satu sama lain atau jangan-jangan malah tumpang tindih punya basis pendukung yang sama? Jadi pertama begini ya, kalau dari sisi basis pemilih Bu Susi Pujiastuti itu umumnya kelas menengah atas memang. Jadi umumnya mereka yang tingkat pendidikannya baik ya. Dan itu selaras dengan tingkat kekenalan Bu Susi yang masih terbatas di kelompok middle upper class. Tetapi tingkat kekenalan yang belum maksimal ini justru bisa menjadi berkah kalau misalnya Bu Susi sosialisasi. Sekarang kan sosialisasinya terbatas, terutama mereka yang sebelumnya mengidolakan Bu Susi ya, sewaktu beliau menjadi Menteri Kelautan. Jadi masih banyak yang belum kenal. Dari sisi wilayah, memang tidak spesifik yang memilih Bu Susi itu berasal dari kelompok wilayah tertentu. Dugaan saya karena memang lebih bisa dijelaskan dari faktor pendidikan mereka yang memilih Bu Susi ketimbang faktor wilayah. Beliau memang lahir dan besar di Jawa Barat, di Pangandaran, tetapi orang tuanya, ayahnya kalau nggak salah Haji Ahmad Karlan, maupun ibunya Hajah Suwuh Lasminah, itu berasal dari Jawa Tengah. Jadi ada potensi melengkapi kelemahan Mas Anies, terutama di Jawa Tengah yang masih sangat kurang, terutama dari sisi latar belakang orang tua. Dan saya kira Bu Susi juga pintar berbahasa Jawa, meskipun besar di Pangandaran, Jawa Barat.